Kenapa? Untuk energinya energi hitam sih. Hitam. Terus? Tapi hitam bukan berarti jahat, Oke. bukan berarti baik, Oke. gitu kan. Sebab isinya tuh kayak lembu gitu, sapi. Lembu, sapi. Makhluknya seperti sapi. Oke, memang tetangga sebelah itu ada yang berwujudan ular, anjing, harimau, binatang lah ya. Nah, ini seperti sapi sahabatnya Patkai keras sakti kan ada yang kerbau ya. Kerbau. Ini sapi. Ini sapi. Terus gimana, Mas Gege? Jika bisa diamalkan gitu. Kalau dia bisa rasa jadi akhirnya jadi sebab si lembu itu namanya pun lembu rogo bodo. Lembu rogo bodo. Terus bodo gitu kan. Jadi akhirnya jadi kayak lembu sekilan ya gitu loh. Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, sampai kita bisa menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu tetap semangat nonton channel YouTube saya, karena di sini akan membabar satu sisi luar dari keris, dari segi antikannya, dari tangguhnya, garapnya, ciri-cirinya, dan juga kalau ada Mas Gege berarti kita lengkap, saling melengkapi. Ini dari segi esoterik atau isinya. Adapun sahabat Pusaka Jawa yang percaya atau tidak, silahkan dikembalikan kepada sahabat Pusaka Jawa sendiri, karena sahabat Pusaka Jawa punya ilmu dan punya filter sendiri. Kita hanya mengedukasi, kita hanya memberitahu. Percaya tidaknya silahkan kita kembalikan ke sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu dapur bilah jimatan ya, yang bisa dibawa kemana-mana, dibawa ke tas, simple ya. Tinggal warongkonya saja diganti karena ini putus. Bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana. Tidak bisa dibawa ke pelaminan. Asik. Sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keris ini pernah sudah saya babar ya di YouTube sebelumnya. Cuman kali ini saya akan membabar tentang esoterinya mumpung ada Mas Gege. Sahabat Pusaka Jawa, ini adalah naga primitif ya. Ada yang bilang ini naga kikik. Ini naga primitif karena dinamakan naga primitif karena ini adalah stilasi atau gambarannya tidak begitu jelas. Ya, tidak seperti naga-naga era Mataram maupun Majapahit ya. Ini naga primitif ya. Ini looknya look 3, berarti ini jangkung naga primitif ya. Pamornya adalah adeg sapu ya. Udah, sekarang biar Mas Gege langsung nayuh karena ini pernah saya babar. Sekarang Mas Gege ketika membabar akan saya bahas tentang naga primitif. Naga sendiri mempunyai banyak nama untuk bilah pusaka keris. Ada naga raja, ada naga sosro, ada naga siluman, ada naga primitif, ya, atau ada yang bilang naga kikik. Nah, kalau ada yang bilang lagi untuk itu naga salira, naga anakan juga ada. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari bilah pusakanya itu ikutnya jimatan. Jimatan biasanya panjangnya tidak lebih dari 15 cm. Atau 20 cm ke bawah. Dan untuk jimatan jelas dibikin hanya untuk diambil sisi spiritual atau powernya saja, atau sisi tuahnya, dan dibikin untuk piandel. Piandel itu untuk teman jalan, batir melaku, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada,
Kalau kita lihat dari garap besinya yang pamornya yang seperti ngambang ya, dan pamornya juga pandes, ini garapnya garap seperti era Madiun. Kemudian kalau kita lihat pucukan bilanya adalah Nyujen. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya sebitrontal. Kemudian kalau kita lihat dari looknya cukup kewas, dan ini ikunya look kembak. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya adalah adek sapu. Pamor adek sapu tergolong pamor miring. Biasanya pamor adek sapu itu untuk bisa juga untuk protek dari hal-hal yang negatif seperti teluh, santet dan lain sebagainya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau bicara pamor adek kan ada adek siji, adek loro, adek telu, adek papat, adek lima, adek enam, adek pitu, adek adek satu namanya sada saler, tapi ada yang bilang sado lanang, ada yang bilang sada sakler. Padahal itu kan sebetulnya kalau sada lanang kan agak gede. Kemudian kalau yang dua wengkon, kalau yang tiga tejo kinurung, ya kalau yang empat gajah gelar, ada yang itu lagi janur sinebit, ya adek sapu seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang jimatan, kita nanti dibilang penipuan lagi, tapi lah itu saya nggak mau bahas yang seperti itu. Jadi begini, jimatan itu dibikin untuk sebagai piandel atau sebagai sifat kandel agar kita mempunyai satu keberanian lebih, seperti itu. Nah, kemudian diciptakan juga dengan doa-doa khusus yang disematkan dalam bilah pusaka tersebut. Kita ketahui juga Pak Karno maupun orang-orang besar yang dulu, Pak Jenderal Sudirman pun bawa pusaka Pangeran Diponegoro. Apakah itu hanya sekedar untuk senjata jarak pendek atau senjata raket? Enggak, itu juga diambil sisi tuahnya, tapi tidak menuhankan pusaka tersebut. Ya sebatas sebagai pusaka, batir melaku, seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala isi yang ada di dunia ini itu pasti punya manfaat. Kadang kita tidak bisa memanfaatkan karena kita tidak tahu ilmunya. Sekarang beginilah, kalau sekarang mungkin pakainya pistol, bawa kemana-mana pistol, tapi dengan adanya surat izin kan seperti itu. Ya kalau dulu ya pakainya bawa keris. Di samping untuk senjata jarak pendek, untuk perlindungan diri, juga ada doa-doa khusus yang disematkan dalam bilah pusaka tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Empu adalah seorang spiritualis, juga seorang pemberi solusi pada setiap masalah, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara luk 3 atau banyak orang bilang jangkung, itu jangkung jinampangan dening pangeran. Artinya segala sesuatu apa yang kita harapkan, kita hajati itu dikabulkan oleh Tuhan. Tapi dengan syarat juga kita juga mampu bertanggung jawab kepada orang-orang sekitar kita. Ada take and give-nya. Jangan sampai kita memohon kepada Tuhan agar dilancarkan rezeki, ternyata tetangga kita, saudara-saudara kita kekurangan, kita tidak mau membantu. Kan nggak fair juga. Karena dengan kita punya sikap belas asih dermawan, itu termasuk perpanjangan tangan dari sifat Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Kita meniru sifat dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan bertambah berkah rezeki kita, akan bertambah berkah kehidupan kita. Dan dulu dengan dapur luk 3, leluhur kita itu selalu menitipkan kepada anak-anaknya ingin merantau, agar apa yang menjadi cita-citanya itu tercapai. Karena jangkung luk 3 itu perlambang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala hajat di dunia maupun di akhiratnya tercapai. Artinya tidak cuma di dunia saja. Dunia ketika dia pengen punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tercapai, kemudian kehidupan spiritualnya beribadah kepada Tuhan pun dia lancar. Seperti itu. Kenapa untuk akhiratnya? Karena untuk ibadah ke duniawinya juga tidak banyak gangguan. Seperti itu ya, sahabat pusaka Jawa. Jangkung luk 3. Ya, lebih terkenal dengan jangkung sendiri kan banyak, ada jangkung Segoro Winotan, ya, ada jangkung Pacar, ada jangkung Mangkurat, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, untuk keris jimatan banyak orang pakai, kadang ada yang diselipkan pada pulpen, pejabat-pejabat pun banyak, buat teman jalan, kadang anggota DPR ataupun yang lain, kan tidak kelihatan, kadang disamarkan. Nah, untuk yang bentuk keris seperti ini bisa disaku, karena ini dibawa ke saku nyaman, sahabat pusaka Jawa. Dibawa ke saku nyaman, ditaruh di tas pun gampang, tidak terlihat. Seperti itu. Nanti
kita babar apakah ini bentuk aura saja, energi saja, atau ada makhluk yang lain yang menempati, yaitu tetangga sebelah. Tapi biasanya sih pada umumnya ada, tapi juga tidak semua ada yang cuma bentuk energi saja, aura saja, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semua makhluk itu adalah punya manfaat masing-masing. Bahkan untuk setan pun ada manfaatnya yang kita ambil, yaitu jangan meniru sifat dia. Apalagi manusia, kita diberi akal, budi pekerti, bisa memfilter apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Sudah Mas Gege? Udah. Silakan Mas Gege. Tadi saya ngomong terus. Gimana Mas Gege? Kenapa? Untuk energinya energi hitam sih. Hitam. Terus? Tapi hitam bukan berarti jahat, Oke. bukan berarti baik, Oke. gitu kan. Sebab isinya tuh kayak lembu gitu, sapi. Lembu, sapi. Makhluknya seperti sapi. Oke. Memang tetangga sebelah itu ada yang berwujudan ular, anjing, harimau, binatang lah ya. Nah ini seperti sapi sahabatnya Patkai Kerasakti kan ada yang kerbau ya. Kerbau. Ini sapi. Ya, ini sapi. Terus gimana Mas Gege? Jika bisa diamalkan gitu. Kalau dia bisa puasa Senin Kamis. Jadi akhirnya jadi sebab si lembu itu namanya pun lembu rogo bodo. Lembu rogo bodo. Terus bodo gitu kan. Jadi akhirnya jadi kayak lembu sekilan kayak gitu loh. Bisa ya. Dan biasanya jin yang berbentuk lembu itu biasanya ganas loh sebetulnya. Artinya buat power, keperkasaan. Betul. Buat fisik lah ya. Berarti ini buat protek. Dari sama dong, karena di pamor ini kan ada pamor adek sapu biasanya untuk menyingkirkan hal-hal yang kurang bagus. Nah ini proteknya apa Mas Gege? Ya seperti tadi. Santet? Enggak, santet masih. Terus untuk hanya apa? Tadi kekuatan. Untuk kekuatan. Jadi umpamanya dibacok atau perengasannya kena. Padahal tidak. Kena. Tapi memang ada khusus soal amalan yang harus dijalankan ya. Di sini. Iya, seperti contoh ini bukan berarti harus Senin Kamis, intinya contoh. Mungkin suruh Senin Kamis atau puasa apa, ada puasa syarat tertentu lah. Nah, ini tadi ngobrol dengan siapa namanya? Lembu rogo bodo. Ya bilang seperti itu. Awakmu nek gelem puasa, bahasa Jawa. Iya. Sebab dia emang dari Jawa ini. Dari mana, Mas? Dari masih Jogja lah ya. Jogja. Masih di area Borobuduran. Iya, dari Borobudur. Terus? Itu. Aku mau nek gelem ya puasa. Terus? Aku udah puasanya apa? Adalah puasanya. Iya, terus? Intinya 7 hari, seminggu gitu. Mutih. Yang hingga mutih 3 hari. 3 hari puasa biasa tapi tidak tidur gitu. Yang awal puasa terakhir ya. Yang awal mutih 3 hari. 3 hari kemudian tidak tidur. Baru yang terakhir bisa tidur. Kan 7 sih total. 7. Oke. Jadi 3, satunya tidur. Itu nanti Ki Lembu Rogo Bodo mau masuk ke diri kita. Ya. Jadi untuk protek, termasuk untuk lembu sekilan. Jadi saya akhirnya jadi punya logika gitu. Kenapa ada itu wali tadi lembu sekilan kayak gitu. Iya. Ternyata berhubung jinnya berbentuk sapi. Ya entah itu jin atau golongan siluman ya, intinya bangsa goib lah. Berbentuk sapi. Sedangkan awaknya dewek, badan kita sama sapi besaran sapi. Otomatis punya tenaga yang besar. Tenaga yang besar, dan si lawan pun tidak bisa mendekati kita. Badannya gede sih. Badannya gede sih. Jadi rumangsannya musuh yang di penglihatan musuh itu jaraknya udah segini padahal masih di sana. Dia tuh seperti itu, sebab badan kita itu jadi manjang kayak sapi gitu loh. Oke. Karena di diri kita kan ada sapi gitu. Iya. Si lembu gitu kan masuk Jadi posisinya lembu di depan. Nah, setengah dari kesadaran dia itu dibawalah ke alam lain. Jadi otomatis kirain udah bacok. Kirain udah kena. Padahal enggak kena. Jadi logikanya itu anggaplah diri kita sapi. Cuma sapinya nggak terlihat. Otomatis jarak antara
sapi dengan manusia kan jauh. Jauh. Iya, gitu. betul. Dia sebelah sana. Oke. Sedangkan saya di sini. Oke. Gitu. Kita itu ada di tengah-tengah badannya sapi. Siap. Kalau mbacok kenanya kepala sapi, sebab kita kayak nunggangin sapi. Kalau dari belakang ya kenanya buntutnya gitu. Seperti itu di tengah-tengah ya. Sedangkan dia membacok dengan pakai senjata dari bumi gitu, dari alam dunia. Iya. Dia dari alam gaib otomatis nggak kena. Ngepong gitu. Iya, siap. Jadi itu saja, tidak pakai syarat-syarat yang lain Mas Gege? Tidak, Pemeliharaannya? Pemeliharaan bebas, mau digeletakin, mau dibawa, mau dibawa. Ini jadi otomatis karena kita harus memanfaatkan yang ada di dalam gitu. Tapi dengan cara nebus itu puasa, ijab boleh. Jadi memang seperti itu sahabat Pusaka Jawa, kadang ada salah satu syarat dari si empu yang bukan si empu, penghuninya. Saya mau ngikut kamu asal kamu ngelakoni begini. Berarti pertama puasa mutih. Umum. Berarti sahur sampai maghrib. Mutih 3 hari. Setelah 3 harinya mutih juga. Enggak mutih puasa tapi biasa tapi tidak tidur. Tidak tidur. 1 hari 7 harinya bolehlah tidur. Oke. Hari ke-7. Ini enak di channel saya ini dikasih buka bak-bakan ya. Aduh, dadak wis banyak. Jadi asal dari Lembu Sikilan tuh keris. Ini. Bisa jadi ya, Mas Gege ya. Naga primitif ya. Ini naga primitif, ada yang bilang naga kikik. Ini Madiunan dan memang kan tadi saya bilang kalau jimatan diambil dari sisi esoterik. Goibnya saja, esoterinya saja. Ya, sahabat Pusaka. Ada lagi Mas Gege? Udah. Oke. Terima kasih sahabat Pusaka Jawa. Ini jimatan ini kalaupun saya mau buat pegangan saya kudu puasa di situ. Aduh, tak puasa nih ya, puasa nih tadi wong sakti Mas Gege. Oke ya. Ya artinya bukan masalah minta saktinya, artinya kita orang kan lebih baik hati-hati daripada ya Mas Gege ya. Betul. Kalau kita sudah hati-hati kan jalan kaki ya pakai di trotoar, kalau mau nyebrang di zebra cross, kalau mau naik motor pakai helm, ya pakai jaket dan sebagainya, safety. Itu kalau ada apa-apa ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu naik motor jatuh luka ya kan kita udah pakai helm. Kalau ternyata kepalanya helmnya lepas ya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan leluhur kita memberikan pusaka. Artinya kita lebih baik hati-hati. Kita bawa payung dulu sebelum hujan. Kalaupun ternyata bawa payung tidak ada hujan, ya nggak masalah. Ya, Mas Gege. Dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Jika ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa tinggal memfilter apa yang saya sampaikan. Jangan terlalu percaya ya, karena saya hanya menyampaikan apa adanya saya. Kalau percaya silahkan, kalau tidak ya silahkan. Itu hak prerogatif sahabat Pusaka Jawa. Dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.